apa-apa. Kota Palembang itu lebih menarik. Pimpinan DPRD Banyuasin masih belum berani untuk membuka ke publik terkait laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2020. Hal ini membuat anggota DPRD Banyuasin kecewa karena terkesan tutup-menutupi. Seperti diungkap M. Nasir, anggota fraksi Partai Golkar Banyuasin, bahwa LHP BPK RI tahun anggaran 2020 telah ada di tangan pimpinan DPRD Banyuasin. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, bahwasanya DPRD itu berhak untuk mendapatkan LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2020 yang lalu. Alhamdulillah itu sudah diserahkan kepada DPRD Kabupaten Banyuasin. Namun sampai saat ini saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin belum mendapatkan lampirannya. Jadi saya secara pribadi dan teman-teman yang lain belum bisa melihat dan menganalisa apa saja yang menjadi rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2020 yang sudah diserahkan kepada pimpinan Dewan kami. Dan sampai tadi kami minta dengan pimpinan, tolong berikan kepada kami sebagai anggota Dewan karena ini adalah amanah konstitusi, amanah undang-undang kami untuk mendapatkan itu. Jangan sampai ini ditutup-tutupi dong. Nggak boleh, kalau dia sampai menutup-nutupi ini dia dapat masalah. Nah, kami belum bisa Dinda untuk menjelaskan itu. Nah, demikian. Tapi dalam rangka transparansi keuangan, kami mohon juga kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memberikan data kepada kami. Nah, seperti itu Dinda. Nasir juga kurang puas dengan tanggapan Pemkab Banyuasin yang disampaikan Wakil Bupati Haji Slamet pada paripurna Selasa 15 Juni 2021 terkait penggunaan biaya tak terduga sebesar 83 miliar yang diperuntukkan untuk penanganan COVID-19. Pandangan fraksi pada penyampaian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Banyuasin APBD tahun 2020 kemarin, fraksi Partai Golkar itu menyampaikan ada beberapa hal, diantaranya ada 3 yang kita garis bawahi. Yang pertama adalah terkait dengan PAD Kabupaten Banyuasin. Nah, perlu teman-teman sekalian ketahui bahwasanya PAD Kabupaten Banyuasin pada tahun 2020 yang lalu itu mencapai 202 miliar rupiah, sekian. Nah, ini kita dapatkan dalam setiap kecamatannya ada perbedaan yang cukup tinggi gitu. Yang pertama kita dapatkan di Kecamatan Banyuasin 3 angkanya mencapai 39 miliar sekian. Lalu di Kecamatan Talang Kelapa ada 17 miliar, sekian. Lalu ada di Kecamatan Rambutan 10 miliar sekian. Nah, ada di beberapa kecamatan, salah satunya itu hanya di angka 60 miliar. Nah, ini kan artinya ada perbedaan yang signifikan. Nah, kami mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memberikan data terkait dengan potensi-potensi pajak pendapatan asli daerah yang ada di setiap kecamatan. Supaya apa? Supaya kami sebagai anggota Dewan bisa menganalisa potensi apa saja yang bisa kita kembangkan ke depannya, gitu. Jangan sampai kita dari sektor kemampuan keuangan daerah hanya di angka kemampuan di 7,94%. Dalam rasio antara PAD dengan APBD kita itu di angka 7,94%. Ini kami lihat sangat kecil sekali. Seperti itu teman-teman. Itu yang pertama terkait dengan pendapatan asli daerah. Lalu yang kedua adalah yang kami garis bawahi, yang kami soroti adalah terkait dengan belanja tidak terduga yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2020 yang lalu yang angkanya sebesar 83 miliar, 437 sekian. 83 miliar, 4. Nah, ini dialokasikan untuk beberapa dinas. Yang pertama, Dinas BPBD Kesbangpol. Yang kedua, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Yang ketiga, Dinas Pendidikan ada juga. Lalu BLUD, Rumah Sakit Umum ada juga. Lalu Dinas Kesehatan ada juga. Nah, yang dijawab oleh Bupati tadi pada saat jawaban dari pandangan fraksi, mereka tidak menyampaikan data terkait secara rinci seperti itu. Hanya berlandaskan pada surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan, surat keputusan Bupati Banyuasin, lalu keputusan surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol, seperti itu. Kami ingin melihat, menganalisa angkanya. Angkanya 83 miliar itu dibelanjakan untuk kebutuhan apa saja. Karena itu digunakan untuk penanggulangan masalah COVID-19 di Kabupaten Banyuasin. Nah, demikian Dinda untuk yang 2 poin yang. Selain itu, Komisi 3 DPRD Banyuasin juga menyoroti belum difungsikannya Pasar Cangkring yang selesai dibangun sejak tahun 2020 lalu.
Anggota DPRD Banyuasin Komisi 3 Muhammad Nasir menyebutkan jika terbengkalainya pasar itu karena tidak adanya perencanaan yang matang dari Pemkab Banyuasin. Lalu yang ketiga terkait dengan apa yang dilaksanakan terhadap kegiatan pembangunan pasar di Cangkring. Kebetulan pasar Cangkring ini itu di Kecamatan Banyuasin 3. Nah, ini kan pembangunan sudah dilaksanakan dari beberapa tahun yang lalu. Namun temuan dari teman-teman, mungkin Komisi 3, ini belum dimaksimalkan peruntukannya, kegunaannya. Sayang, dana yang sudah lumayan besar dialokasikan untuk pembangunan pasar Cangkring tersebut, tapi pemanfaatannya buat masyarakat belum maksimal. Makanya kami minta kepada dinas terkait, dalam hal ini mungkin Perkintan Kabupaten Banyuasin, menganalisa kekurangannya apa gitu. Jangan sampai kita membangun sesuatu tanpa perencanaan yang detail, yang jelas. Sayanglah keuangan kan. Nah, mungkin seperti itu Adinda yang kami tanggapi dari fraksi Partai Golkar terhadap penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Bupati Kabupaten Banyuasin. Demikian, terima kasih. Terkait pasar. Nah, ini karena pada saat pembangunan pasar ini kan kami kebetulan belum duduk di sini ya. Jadi kami belum bisa menganalisa apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan masyarakat di Cangkring. Nah, mestinya ada juga pendapat dari masyarakat setempat gitu. Apakah memang benar dibutuhkan? Karena pasar Pangkalan Balai dengan pasar Cangkring itu kalau menurut saya tidak terlalu jauh kan? Apakah mungkin kalau nanti dibangunkan pasar Cangkring orang dari pasar Pangkalan Balai ke sana? Nah, ini kan perlu analisa seperti itu. Bagaimana kalau kemarin-kemarin itu faktor apa saja yang menyebabkan sehingga pasar Cangkring itu dibangun? Nah, ini kita tidak memahami apa yang menjadi keputusan seperti itu Adinda. Zaironi Harian Banyuasin melaporkan.